Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku MTS Jatirejo yang saya banggakan, terutama untuk kelas 7. Hari ini kita belajar materi fikih ya. Bab yang pertama adalah toharoh ya. Sebelum kita mulai, pastikan protokol kesehatan tetap dijalankan. Memakai masker itu wajib jika keluar rumah ya. Nah, yang kita bahas dalam toharoh ada 5 poin mengenai pengertian toharoh: bersuci, hadas, wudhu, dan tayamum. Untuk hari ini kita bahas 3 poin dulu saja ya, yakni pengertian toharoh, bersuci, dan hadas. Nah, pengertian toharoh secara bahasa, kata toharoh merupakan bentuk masdar dari kata tohuro yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, toharoh adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Nah, poin yang kedua kita bahas tentang bersuci. Yang pertama, macam-macam bersuci. Secara umum, para ahli fikih membagi toharoh atau bersuci menjadi 2, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi 2, yakni bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniyah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniyah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, dan hasud, dan lain-lain. Jadi bersuci secara sifatnya ini antara lahiriah dan batiniyah harus selalu dikerjakan ya, tidak boleh ditinggal salah satu. Nah, alat-alat untuk bersuci. Apa toh alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci? Yang pertama, air. Nah, air ini ada 2 macam, yakni air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama kita bahas dulu air suci dan mensucikan. Istilah ahli fikih menyebutnya tohir muttohir. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta mensucikan. Contohnya apa? Air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Air suci dan tidak mensucikan merupakan air atau zat yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Airnya suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yaitu contohnya apa? Yakni air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah salah sifatnya. Seperti contoh air teh, air kopi bisa diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Jadi air ini suci tapi jumlahnya sedikit. Nah, secara ukuran sedikit tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa ya, boleh diminum tapi tidak boleh untuk bersuci. Yang keempat, air mutanajis adalah air yang terkena najis. Yang kelima, air musamas adalah air yang menjadi panas. Nah, selain air, apa lagi yang bisa digunakan untuk bersuci? Yang kedua adalah debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air. Misalnya karena sakit, jadi berhalangan memakai air. Atau musafir yang berjalan jauh tidak menemukan air. Contohnya di mana? Di padang pasir ya, tidak menemukan air. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk bersuci adalah batu.
Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja karena tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan tubuh setelah buang air besar. Jumlah sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkannya. Poin yang selanjutnya kita bahas adalah tentang hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Yang kita bahas poin pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Nah, cukup dengan berwudu dan bertayamum atau bertayamum, hadas ini sudah hilang kembali suci. Hukum wajib bersuci seorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil karena merupakan syarat sah ibadah makhluk. Oleh karena itu bersuci itu wajib. Sebab-sebab hadas kecil. Nah, keluar sesuatu dari dubur. Ini kalau diterangkan adalah keluar sesuatu dari apa? Ya bisa dari dubur, bisa dari lubang yang depan. Itu tetap juga hadas. Contohnya apa? Kentut. Nah, apalagi kencing itu juga menghilangkan suci. Jadi hadas kecil. Yang kedua apa? Hilang akal. Contohnya apa hilang akal tersebut? Nah, mabuk, pingsan, itu hilang akal ya. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Contohnya apa itu? Kamu dengan temanmu bersalaman, senggolan antara kulit dengan kulit, tidak boleh. Kalau mau sholat harus wudu dulu atau tayamum dulu ya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini adalah sebab-sebab hadas kecil. Yang berikutnya hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Yang pertama, sebab-sebab hadas besar. Apa tuh yang menyebabkan seseorang memiliki hadas besar? Yang A, berhubungan suami istri. Bagi yang sudah bersuami istri ya, kamu tidak boleh ya, masih anak-anak. Yang B, keluar mani, baik disebabkan melalui mimpi atau yang lain. Nah, yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, datang bulan atau haid dan nifas bagi perempuan. Poin yang kedua kita bahas rukun mandi wajib. Ada 3. Yang pertama niat, yang B mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, yang C menghilangkan najis kalau ada di badan. Jadi sambil mandi menghilangkan najis. Contohnya apa? Tangannya terkena kotoran. Pada saat mandi tidak dihilangkan, dibasuh tapi najisnya masih ada, itu harus hilang najisnya. Sunah-sunah mandi wajib, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan berturut-turut tidak berselang waktu. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sholat. Jadi orang yang berhadas besar tidak boleh sholat. Hadasnya harus hilang terlebih dahulu ya. Yang B, tawaf. Yang C, memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Memegang Al-Quran, membaca Al-Quran tidak boleh. Yang D, iktikaf. Yang kelima, khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan puasa. Jadi orang yang memiliki hadas besar atau haid bagi perempuan ya yang sudah haid ya tidak boleh melakukan ibadah puasa. Yang F, sujud tilawah. Nah, demikian yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Disambung pertemuan yang akan datang ya. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.